Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam, didukung oleh Setelah sempat memberikan deadline ultimatum soal penutupan Selat Hormuz, kini Donald Trump memperpanjang tenggat ultimatum untuk Iran, yakni membuka Selat Hormuz hingga Selasa. Polisi tangkap mantan kepala kas sebuah bank BUMN unit AEK Nabara Medan terkait dugaan penggelapan dana jemaat sebesar 28 miliar rupiah. PT KAI menginvestigasi penyebab anjloknya kereta Bangun Karta rute Jombang Stasiun Pasar Senen yang anjlok di Brebes, Jawa Tengah. Proses pemindahan gerbong yang anjlok masih berlangsung. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Semoga kabar baik selalu bersama Anda dan juga keluarga. Hari ini Kompas Malam kembali hadir. Selain 3 berita utama tadi, tentu masih banyak informasi menarik yang akan kami sampaikan untuk Anda malam hari ini di Kompas Malam bersama saya Valentina Sitorus. Dan langsung saja kita ke informasi yang pertama, saudara. Serangan Iran ke aset Amerika di negara-negara Teluk semakin gencar usai Trump mengultimatum Iran untuk membuka Selat Hormuz dalam 48 jam. Media Iran Press TV melaporkan serangan gelombang ke-97. Garda Revolusi Iran mengumumkan dimulainya serangan operasi balasan ke Amerika dan Israel. Serangan Angkatan Laut Garda Revolusi Iran dalam skala besar menyasar utama aset penting Amerika dan Israel. Serangan beruntun dalam operasi True Promise 4 ini dengan beragam jenis rudal dan drone Iran. Pada serangan sebelumnya, Iran balas serangan Amerika Serikat dan Israel ke jembatan di Karaj dan fasilitas petrokimia di kota Mashhad. Iran juga merilis rekaman peluncuran drone dengan target pabrik petrokimia di Dimona, Israel, serta pusat komando Angkatan Darat Amerika Serikat di Bubiyan, Kuwait. Kuwait maupun Amerika Serikat belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait serangan ini. Namun Garda Nasional Kuwait mengklaim menembak jatuh 2 drone dan sebuah pesawat tak berawak dalam 24 jam terakhir. Drone Iran juga menyasar bangunan di kota Haifa, Israel Utara. 4 orang dilaporkan terluka dampak serangan rudal balistik Iran saat menghantam hunian pada Minggu waktu setempat. Tim penyelamat menyebut 4 orang lainnya juga masih hilang dan diduga tertimbun reruntuhan. Militer Israel menyebut rudal itu membawa hulu ledak konvensional dan upaya pencegatan gagal dilakukan. Pusat Komando Amerika Serikat merilis rekaman yang menunjukkan pasukannya menargetkan sebuah drone Iran saat perang di Timur Tengah memasuki minggu ke-6. Dalam rekaman terlihat sebuah drone meledak setelah terkena serangan. Tanggal dan lokasi pasti dari video yang dibagikan oleh CENTCOM tidak dapat diverifikasi secara independen.
Media pemerintah Iran menyebut 5 orang tewas dalam serangan fasilitas di zona ekonomi petrokimia khusus Mashhad di barat daya Iran. Militer Israel klaim bertanggung jawab terhadap serangan yang terjadi pada Sabtu pagi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bilang akan ada serangan lanjutan karena kawasan tersebut memproduksi, mengekspor bahan peledak, rudal balistik, dan persenjataan tambahan. Memasuki pekan ke-6, perang antara Amerika Serikat Israel dengan Iran belum mereda. Tak sekedar membalas serangan, Iran juga menutup Selat Hormuz yang membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump meradang dan mengancam menyerang jantung energi Iran. Trump memperpanjang tenggat ultimatum untuk Iran membuka Selat Hormuz hingga Selasa. Melalui akun pribadinya di Truth Social, Trump menuliskan, Selasa akan jadi hari pembangkit listrik dan hari jembatan, semuanya dalam sehari di Iran. Tak pernah ada hal seperti itu sebelumnya. Trump juga mengancam, buka Selat Hormuz atau kalian akan hidup bagai di neraka, lihat saja. Lalu Trump memperjelas pada unggahan berikutnya, Selasa jam 8 malam waktu AS bagian timur. Menanggapi ancaman terbaru Trump, Iran menyebut Presiden Donald Trump sebagai sosok yang tidak stabil dan delusional. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Iran, Reza Salihi Amiri. ترامپ یک شخصیت متزلزل متوهم با مجموعه تناقضات هست. جامعه ایران معمولاً به حرفهای ترامپ اعتنایی نمی‌کند چون باور دارد که ایشان فاقد تعادل شخصیتی و رفتاری و کلامی است و هر لحظه با یک موضوع متناقضی مواجه میشیم. Penutupan Selat Hormuz karena perang yang tak berkesudahan berdampak pada ekonomi global. Sekutu Iran, Rusia, dan Tiongkok tergerak untuk mendorong perdamaian, menarik konflik diselesaikan di meja perundingan. Juru bicara Kremlin menyebut, Presiden Putin bahkan telah berbicara dengan pemimpin negara Teluk. Говорил в ходе своей серии международных телефонных разговоров с главами государств Персидского залива, Арабского мира. И президент продолжает эти контакты. И в случае, если каким-то образом наши услуги будут востребованы, мы, конечно же, готовы внести свой посильный вклад в то, чтобы ситуация с боевыми действиями как можно раньше перешла в мирное русло. Senada dengan Rusia, Tiongkok juga ingin perang berakhir lewat jalur diplomatik. 霍尔木兹海峡通航受阻的根源是美国和以色列对伊朗的非法军事行动。只有停火止战，实现海湾地区的和平稳定，才能从根本上维护国际航道的安全畅通。各方应当共同努力，推动局势降温，防止地区局势动荡对全球经济和能源安全造成更大的影响。 Terkait upaya perdamaian, Iran telah menyiapkan tanggapan terhadap proposal yang disampaikan mediator untuk mengupayakan gencatan senjata. پاسخهامون رو تدوین کردیم هر زمان که لازم باشه در مورد اعلامش نحوه اعلامش صراحتاً اطلاع رسانی خواهیم کرد اینکه واسطه ها نقطه نظرات طرفین رو منتقل بکنن چیز عجیبی نیست. Seperti dilaporkan AP, Iran dan Amerika Serikat telah menerima proposal yang menyerukan gencatan senjata selama 45 hari serta pembukaan kembali Selat Hormuz. Proposal datang dari mediator asal Mesir, Pakistan, dan Turki. Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengultimatum Iran hingga hari Selasa untuk membuka Selat Hormuz. Langsung saja akan kita bahas bersama editor Desk Internasional Harian Kompas, Kris Mada. Selamat malam, Mas Kris, apa kabar? Selamat malam Mbak Valen, kabar baik, terima kasih. Kabar baik. Mas Kris, ini Trump mengubah deadline ultimatum Iran menjadi hari Selasa. Ini sebenarnya tanda-tanda Trump mampu atau tidak membuka Selat Hormuz?
sampai sekarang itu kan tidak ada kejelasan kemampuan Amerika Serikat untuk memaksakan pembukaan Selat Hormuz. Tetapi pagi ini kita melihat data dari pergerakan kapal, ada tambahan pergerakan kapal yang keluar. Ada 2 tanker Indonesia yang keluar dari Selat Hormuz, walaupun tidak menuju Indonesia, berbendera Indonesia, tapi tujuannya ke negara lain. Lalu kapal-kapal negara lain juga barusan bisa lebih banyak keluar. Belum pernah sejak perang meletus, tanker melewati Selat Hormuz sebanyak sekarang. Ini juga tidak terlepas dari pernyataan Pakistan yang menyajikan sesuatu yang disebut sebagai Islamabad Accord. Ini adalah rencana perdamaian antara Amerika Serikat dengan Iran yang tujuannya adalah penghentian pertempuran. Sejauh ini menurut Kementerian Luar Negeri Iran, proposal Pakistan telah diterima. Ini pernyataan kedua setelah seminggu lalu bahwa Iran sudah menerima proposal perdamaian dari Pakistan. Tetapi masalahnya perang masih terus berlanjut. Tadi militer Iran mengumumkan menyerang militer Amerika Serikat di Bubiyan Island, di Pulau Bubiyan yang di utara Selat Hormuz di wilayah Kuwait. Lalu Israel juga menyerang Sopas Petrochemical, ini pabrik petrokimia yang mengolah hasil tambang Iran di Sopas, tambang terbesar yang dimiliki Iran bersama Uni Emirat Arab. Ini salah satu tanda bahwa perang ini akan lebih sulit berakhir. Pada Maret lalu, waktu pas diserang Israel, Iran membalasnya besar-besaran, menyerang berbagai lokasi di Timur Tengah juga Israel. Oke, berarti sampai saat ini meskipun ada pengubahan deadline, kemunduran deadline begitu ya, artinya tetap ada serangan Iran untuk melawan dan menantang balik Amerika Serikat. Nah, lantas bagaimana Anda melihat endurance perlawanan dari keduanya? Ini bukan perang soal siapa yang punya lebih banyak peluru. Kalau soal siapa yang punya lebih banyak peluru, jelas Amerika dan Israel punya lebih banyak peluru. Tapi ini soal siapa yang paling sanggup menahan rasa sakit, paling sanggup menderita. Dan toleransi sakit dan derita Israel dan Amerika Serikat itu sejauh ini lebih rendah dibandingkan Iran. Iran sejauh ini sudah terlalu banyak sasaran yang dihancurkan. Paling terakhir kan Sopas ladang petrochemical Sopas. Lalu ada dihancurkan juga ada serangan kepada Sharif University of Technology. Ini semacam MIT-nya Iran. Sharif University ini adalah alma mater dari mendiang Miriam Mazakani, perempuan Iran, perempuan pertama di dunia yang meraih Fields Medal, semacam Nobel untuk matematika. Jadi Iran ini tidak lagi berperang soal mempertahankan pemerintahannya, tetapi juga berperang untuk mempertahankan bangsa dan negaranya. Dan itulah yang sekarang berkembang. Sampai 27 Februari, sebagian orang Iran percaya bahwa Amerika Serikat akan membebaskan mereka dari pemerintahan yang dianggap kejam terhadap warga Iran. Tetapi sejak 28 Februari, pikirannya adalah bahwa Amerika Serikat dan Israel itu mau menghancurkan Iran sebagai bangsa. Oke, Mas Kris, ini dengan dinamika yang terjadi saat ini, yang menarik adalah sekutu Iran, dalam hal ini adalah Rusia dan Tiongkok, ikut tergerak untuk mendorong proses perdamaian. Nah, ini kepentingan apa dari keduanya terkait langkah yang akan diambil? Apa pengaruhnya, terutama terhadap geopolitik yang akan terjadi jika Rusia dan Tiongkok ini bersatu kemudian? Di dalam perang itu kan kita tidak bisa begitu saja mempercayai apa perkataan para pihak ya. Baru saja diungkap bahwa di ABC News di Australia tadi mengungkapkan bahwa ada perusahaan satelit Cina yang membantu Iran melacak memetakan di mana saja sasaran-sasarannya. Hanya berselang beberapa jam dari sejak peta citra satelit itu disiarkan oleh perusahaan Cina, maka Iran menyasar lokasi-lokasi itu. Sementara Rusia diketahui memasok suku cadang drone untuk Iran. Selama ini kan Iran yang memasok suku cadang drone ke Rusia, karena sekarang Iran membutuhkan banyak drone, kebalikannya Rusia yang mengirimkan suku cadang drone. Nah, Iran juga menerima banyak persenjataan dari Rusia, dari Cina, dan itulah yang mengakibatkan kemarin akhir pekan lalu
Iran bisa menjatuhkan sejumlah pesawat Amerika Serikat di selatan Isfahan. Berarti Anda mau mengatakan bahwa gencatan senjata ini belum tentu akan terjadi untuk waktu yang dalam waktu dekat ini? Adalah kesalahan yang menganggap bahwa gencatan senjata akan terjadi karena Iran tidak berminat pada gencatan senjata. Iran inginnya penghentian perang, Iran ingin memutus siklus serangan Amerika Serikat Israel kepada Iran. Jadi kalau menganggap bahwa Iran akan setuju pada gencatan sementara, itu menurut pakar Israel sendiri adalah kesalahpahaman yang sesat pikir yang bisa membuat keputusan fatal. Oke, baik. Kita nanti akan menantikan bagaimana pergerakan dari hasil akhir dari perang ini. Yang paling terakhir adalah yang tentu akan kita tunggu adalah bagaimana tanggapan atas proposal yang disampaikan oleh para mediator. Terima kasih atas analisa Anda, Editor Desk Internasional Harian Kompas, Mas Krismada. Terima kasih Mas, salam sehat selalu. Selamat malam. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai pemindahan gerbong kereta api Bangunkarta yang anjlok di Brebes, Jawa Tengah masih berlangsung hingga malam hari ini. Saudara, diguyur hujan lebat dengan intensitas tinggi mengakibatkan atap area boarding lounge di Gate 7 Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ambrol pada Senin siang. PT Angkasa Pura menyebut cuaca buruk mengakibatkan sejumlah fasilitas dan perjalanan penerbangan khususnya pendaratan terganggu. Salah satu fasilitas yang rusak adalah jebolnya atap di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Dari video amatir terlihat air mengalir deras dari bagian plafon hingga akhirnya jebol karena tak kuat menahan debit air. Pada saat terjadi jebol, kami mendapatkan informasi ada kebocoran di atap plafon di dekat Gate 7 Terminal 3 Internasional. Kami langsung melakukan langkah-langkah yang segera memperbaiki situasi. Yang pertama, kami melakukan pembatasan area, kemudian melakukan pembersihan di area tersebut, dan saat ini sudah tidak ada lagi kebocoran dan lokasi tersebut sudah bersih dan bisa digunakan kembali. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. PT KAI Daop 5 Purwokerto masih melakukan proses pemindahan gerbong kereta Bangunkarta yang anjlok di Brebes, Jawa Tengah. Puluhan petugas dari PT KAI Daop 5 Purwokerto masih terus melakukan proses pemindahan gerbong kereta api Bangunkarta tujuan Jombang Pasar Senen yang anjlok di emplasmen Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Proses pemindahan diusahakan rampung secepatnya agar perjalanan kereta lainnya bisa kembali normal. PT KAI Daop 5 Purwokerto menyebut 5 penumpang terluka akibat kejadian ini dan sudah mendapat penanganan lebih lanjut. PT KAI Daop 5 juga akan melakukan investigasi dari penyebab anjloknya kereta ini. Untuk penyebab sendiri saat ini masih belum diketahui ya, kami melakukan investigasi lebih lanjut. Namun yang jelas saat ini kami masih fokus pada proses evakuasi sehingga diharapkan proses evakuasi ini berlangsung dengan segera secepat mungkin sehingga perjalanan kereta api yang saat ini memang di jalur hulu maupun di jalur hilir masih belum bisa dilalui. Untuk korban kami hanya korban luka ringan saja, memar-memar sedikit seperti itu. Untuk kondisinya sekarang di mana Pak? Kondisi korban yang mengalami luka ringan tersebut sudah ditangani oleh tim medis kami di Stasiun Bumi Ayu. Ratusan penumpang kereta api Bangunkarta yang anjlok dialihkan menggunakan bus. Mereka dievakuasi menggunakan 10 bus yang telah disediakan oleh PT KAI ke tujuan masing-masing. Penumpang mengaku panik saat kereta mengalami anjlok.
Apalagi saat kejadian banyak penumpang yang sedang terlelap tidur. Jelek, jadi gerbongnya yang depan itu miring soalnya karena itu patah. Waktu itu Mas Ilham di gerbong berapa ini? Apa? Mas Ilham di gerbong berapa itu waktu itu? Aku gerbong eksekutif 1, gerbong 1. Sempat panik nggak? Ya kaget, kaget itu. Sebelumnya, Saudara, 3 gerbong kereta api Bangunkarta relasi Pasar Senen Jakarta Jombang, Jawa Timur, anjlok di emplasmen Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Senin sore. PT KAI Daop 5 Purwokerto mencatat sekitar 27 perjalanan kereta terdampak akibat anjloknya kereta Bangunkarta ini. Sejumlah penumpang mengantri di area loket stasiun Pasar Senen untuk mengajukan pengembalian dana setelah tiket perjalanan mereka dibatalkan. PT KAI Daop 1 Jakarta bilang ada 4 perjalanan kereta api jarak jauh yang dibatalkan pada Senin 6 April 2026 pasca insiden kereta anjlok di wilayah Brebes, Jawa Tengah. PT KAI meminta maaf dan memastikan pengembalian dana 100% kepada calon penumpang. KAI Daop 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf akibat ketidaknyamanannya kereta dibatalkan. Bagi penumpang yang sudah memiliki tiket dan perjalanan kereta apinya dibatalkan bisa langsung menghubungi loket di stasiun dan pembatalan tiket tersebut bisa diproses 7x24 jam dari jadwal yang tertera di tiketnya. Dan untuk mengetahui kondisi terkini atas anjloknya kereta api Bangunkarta relasi Pasar Senen Jakarta Jombang di emplasmen Bumi Ayu Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Yuli Hardianto. Yuli, selamat malam. Apakah proses pemindahan gerbong kereta Bangunkarta masih berlangsung? Berapa lama estimasi pemindahannya? Ya, baik. Selamat malam, Valen dan juga saudara. Saat ini saya berada di stasiun Bumi Ayu yang merupakan jaraknya dari TKP sekitar kurang lebih 1 kilometer. Ya, sampai dengan malam ini puluhan petugas dari PT KAI Daop 5 Purwokerto masih terus berupaya untuk melakukan pemindahan 3 gerbong kereta yang mengalami anjlok dan posisinya menutup rel yang ada di sebelahnya. Begitu. Dari 10 rangkaian gerbong kereta api sudah ada 7 rangkaian sudah berhasil ditarik ke stasiun Bumi Ayu. Malam ini masih ada 3 gerbong yang memang posisinya cukup susah untuk dilakukan pemindahan. Begitu. Akibat insiden ini jalur hulu maupun hilir di wilayah Bumi Ayu tidak dapat dilalui oleh kereta api lainnya. Ya, Valen, sejumlah perjalanan kereta api atau api pun kini tertahan di beberapa stasiun. Begitu. Data yang kami peroleh dari manajer Humas Daop 5 Purwokerto, total ada 27 kereta api yang terdampak dan dilakukan rekayasa rute perjalanan, begitu, serta terjadi pembatalan kereta api terutama di relasi Jogja Jakarta, begitu. Valen. Oke, Yuli, apakah sudah ada informasi apa penyebab dari anjloknya kereta Bangunkarta ini? Adakah penjelasan dari PT KAI sendiri? Iya, sejauh ini memang pihak PT KAI Daop 5 Purwokerto masih terus berupaya secepatnya agar kereta api bisa dipindahkan, begitu. Untuk penyebab pasti pihak Daop 5 Purwokerto masih bekerjasama dengan pihak berwenang untuk mengetahui penyebab
pasti dari anjloknya kereta api Bangunkarta tujuan Jombang Jawa Timur, Pasar Senen Jakarta, begitu. Dan untuk memudahkan dan mempercepat malam ini pihak Daob 5 Purwokerto juga mendatangkan 2 kren untuk melakukan dan memudahkan proses pemindahan, yakni kren dari Cirebon dan juga Solo. Berikut kutipan wawancara saya dengan manajer Humas Daob 5 Purwokerto, M. Asad Habibuddin. Jadi untuk kereta api yang terdampak, kami mencatat sejumlah 27-an ya, kurang lebihnya itu mengalami imbas dari anjlokan ini, mengalami memutar ya rekayasa perjalanan, lalu juga ada pembatalan relasi Jogja-Jakarta dan juga relasi-relasi yang melalui stasiun Bumiayu. Ya, baik Valen, kami informasikan tambahan bahwa seluruh penumpang yang totalnya sekitar 500 penumpang lebih yang terdampak akibat peristiwa anjloknya kereta tersebut dari petang tadi oleh petugas dari PT Kereta Api Daob 5 Purwokerto dan juga dari stasiun Bumiayu mengupayakan bahwa agar para penumpang ini bisa melanjutkan perjalanan, seluruhnya dipindahkan ke moda transportasi bus sesuai dengan tiket yang tujuan. Begitu juga penumpang yang tidak ingin untuk dipindahkan melalui moda transportasi bus, pihak PT Kereta Api juga menerima pengembalian tiket dikembalikan sepenuhnya, begitu, Valen. Oke, baik. Terima kasih atas laporan lengkap Anda. Jurnalis Kompas TV Yuli Hardianto langsung dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Terima kasih. Saudara, kami akan kembali usai jeda. Dugaan penggelapan dana jemaat 28 miliar rupiah. Polisi menangkap mantan Kepala Kas BNI Unit AIK Hanabara, Medan. Saudara, polisi menangkap mantan Kepala Kas Bank Negara Indonesia atau BNI Unit AIK Hanabara, Medan terkait kasus dugaan penggelapan dana jemaat. Pelaku menipu jemaat Gereja Katolik Paroki Santo Fransiskus Asisi AIK Hanabara hingga 28 miliar rupiah. Polda Sumatera Utara bersama dengan petugas imigrasi Bandara Internasional Kuala Namu menangkap pelaku yang merupakan mantan Kepala Kas Bank BUMN Unit AIK Hanabara Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara di Bandara Kuala Namu, Medan pada 30 Maret lalu. Pelaku sempat kabur ke Australia hingga akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Polisi bilang pelaku menggunakan uang jemaat untuk berinvestasi di bidang sport center, kafe, dan mini zoo. Tersangka menipu para korban bahwa mengatakan bahwa deposito investment ini adalah produk dari BNI, padahal bukan. Tersangka baru mengakui sekitar 7 miliar yang digunakan. Kegunaannya yaitu salah satunya untuk investasi baik di bidang sport center, cafe, mini zoo, dan beberapa tempat yang dijadikan usaha oleh tersangka. Saudara, kasus ini bermula pada 2019 lalu. Pelaku menawarkan produk investasi palsu kepada jemaat Gereja Katolik Paroki AIK Hanabara. Pelaku menjanjikan bunga yang menggiurkan sebesar 8% per tahun, jauh di atas bunga bank normal yang berkisar 3,7%. Untuk meyakinkan korban, pelaku memalsukan dokumen dan tanda tangan nasabah, lalu mengalihkan dana jemaat ke rekening pribadi.
rekening istrinya dan perusahaan miliknya. Pelaku lalu dilaporkan ke Polda Sumatera Utara pada 26 Februari 2026. Rupanya pelaku sudah merencanakan untuk melarikan diri sebelum dilaporkan ke polisi. Dia mengajukan cuti pada 9 Februari dan 9 hari kemudian mengundurkan diri atau pensiun dini. Berselang 2 hari setelah laporan polisi masuk, pelaku dan istri terbang ke Australia. Setelah 1 bulan buron, pelaku ditangkap di Bandara Kuala Namu pada 30 Maret lalu. Polisi bilang pelaku bersedia menyerahkan diri dan kini telah ditahan di Polda Sumatera Utara. Polisi juga tengah mendalami keterlibatan istri pelaku. Saudara, polisi sudah menahan pelaku penggelapan dana jemaat. Lalu bagaimana kronologi hingga kasus ini akhirnya terungkap? Apa motif dan siapa saja yang diduga terlibat dalam kasus ini? Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, Kombes Rahmat Budi Handoko. Selamat malam, Pak Dir. Apa kabar? Alhamdulillah, selamat malam Mbak Valen. Semoga kabar baik selalu bersama Anda dan juga keluarga. Pak Rahmat, jadi bagaimana awal mula kasus ini bisa terungkap? Sejak kapan pelaku menjalankan aksi penggelapan dana jemaat? Baik, terima kasih sebelum Mbak Valen dapat kami jelaskan di sini bahwa kejadian ini bermula pada tahun 2019 di mana tersangka atas nama inisial AH itu menjabat sebagai Kepala Kas Bank BNI Aiknabara Labuan Batu Sumatera Utara. Kemudian tugasnya tersangka ini pada saat itu adalah untuk mencari nasabah yang mau menginvestasikan dananya di bank tersebut. Kemudian tersangka bertemulah dengan salah seorang pengurus kredit union Paroki Aiknabara atas nama Bapak Manotar Marbun dan Suster Natalia. Selanjutnya ada pembicaraan dari mereka bahwa memang dari pihak pengurus paroki sedang mencari yang bisa memberikan bunga deposito sebesar 7-8%. Sementara dari janjinya tersangka ini akhirnya dia menyetujui untuk bisa memberikan dana bunga sebesar 7-8% dengan produk bernama Deposito Investment. Namun begitu sebenarnya produk ini tidak pernah dikeluarkan oleh bank tersebut. Oke, berarti ini langsung ada-adaan dari si pelaku ya Pak ya? Ya benar, jadi si pelaku ini dia membuat billet yang palsu, kemudian diberikan surat pemberitahuan penempatan dana. Ya itu dibuatnya di sebuah rental komputer aja di daerah Aiknabara. Kemudian, kalau dihitung-hitung memang Mbak, kalau dari 1 miliar dana yang diinvestasikan itu kalau dihitung per bulannya itu kewajibannya si tersangka ini hanya berkisar antara 5.200.000 lebih lah. Kalau dihitung-hitung ya. Kalau dengan bunga yang dijanjikan 7-8% itu totalnya dipotong dengan pajak dan lain sebagainya itu dari 1 miliar itu nanti kewajiban dari si tersangka ini atau dalam hal ini tanda kutip dari BNI-nya dijanjikan itu bisa memberikan dana per bulannya itu sekitar 5.260.000 lah. Oke, tapi Pak berbalik dengan kasus kriminalnya, dana 28 miliar rupiah yang digelapkan, ini digunakan apa saja oleh pelaku? Baik Mbak, bisa saya jelaskan bahwa memang dana tersebut bukan 28 miliar dalam satu kali investasi, tapi per tahun dari tahun ke tahun bertambah terus. Awalnya cuma 2 miliar, kemudian dari 2 miliar itu nanti tahun depannya tuh sudah ada lagi menambah lagi. Jadi totalnya tuh dari tahun 2019 sampai dengan 2026 itu ada 28 miliar yang terdiri dari 22 miliar itu rekening dari kredit union, sementara 6 miliar lebih itu afiliasi dari kredit union, diantaranya pastor-pastor, kemudian ada dari rekening gereja dan beberapa jemaat yang ikut andil dalam
investasi ini. Baik Pak Rahmat, maaf saya potong, singkat saja. Jadi tanggung jawab terhadap para jemaat ini bagaimana? Apakah aset-aset pelaku dari hasil kejahatan ini sudah disita seluruhnya sebagai jaminan terhadap para jemaat? Baik, sementara dapat kami jelaskan di sini, memang beberapa aset dari pelaku yang sudah kita mintakan penetapan dari pengadilan untuk disita, itu ada 2 kafe yang namanya CKC Corner, kemudian ada mini zoo di Rantau Prapat, kemudian ada sport center, kemudian ada tanah, ada 9 tanah Mbak, jadi 5 tanah atas nama istri dari tersangka, 4 tanah atas nama dari tersangka, kemudian ada galeri, ada frozen food, ada butik, dan ada rumah tinggal. Baik, terima kasih atas penjelasan dan informasi Anda yang dibagikan kepada Kompas Malam Kompas TV di Reskrimsus Polda Sumatera Utara, Kombes Rahmat Budi Handoko. Terima kasih Pak, salam sehat selalu untuk Anda. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM yang merilis video terbaru terkait serangan terhadap target militer Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM pada Senin waktu setempat merilis video terbaru serangan terhadap target militer Iran. Rekaman memperlihatkan sebuah kendaraan dan berbagai infrastruktur diserang dan meledak. Meski begitu, tanggal dan lokasi pasti video yang dibagikan oleh CENTCOM tidak dapat diverifikasi secara independen. Sebelumnya, Presiden Donald Trump memperpanjang tenggat ultimatum untuk Iran membuka Selat Hormuz. Trump mengancam akan menyerang infrastruktur energi Iran jika tidak tercapai kata sepakat. Militer Israel menyatakan pasukannya terus melanjutkan operasi darat terhadap kelompok Hizbullah di Lebanon Selatan. Israel mengklaim membongkar lebih dari 300 fasilitas infrastruktur termasuk penyimpanan senjata dan posisi Hizbullah. Operasi darat Israel di Lebanon dimulai sejak 16 Maret lalu, menandai babak baru eskalasi perang di wilayah itu. Televisi pemerintah Iran merilis video yang menunjukkan bagian-bagian pesawat Amerika yang diklaim telah ditembak jatuh di Provinsi Esfahan Selatan. Iran mengklaim telah berhasil menembak 3 pesawat militer Amerika Serikat yang terlibat dalam operasi penyelamatan pilot jet F-15E. Video ini dirilis saudara saat Amerika Serikat melancarkan operasi penyelamatan pilot jet tempur F-15E yang jatuh ditembak Iran. Markas Komando Pusat Militer Iran mengklaim ketiga pesawat militer Amerika Serikat yang ditembak jatuh, yakni 2 helikopter Black Hawk dan pesawat angkut militer C-130. Sementara itu, juru bicara Garda Revolusi Iran, Ibrahim Zulfagari, menyebut Amerika Serikat terpaksa membombardir pesawat dan personel militernya sendiri yang ditembaki jatuh pesawat tempur Iran. Iran mengklaim Trump ingin menghindari rasa malu dan citra militer yang dianggap rapuh. Iran mengklaim sejumlah pesawat militer Amerika Serikat sempat memasuki wilayah udara Iran untuk misi penyelamatan pilot jet tempur yang jatuh namun diserang oleh jet tempur Iran. پس از تکمیل عملیات محاصره دشمن توسط رزمندگان قهرمان ایران اسلامی، دشمن زبون به منظور جلوگیری از بی‌آبرویی ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و هیمنه پوشالی ارتش خود مجبور به بمباران شدید هواگردهای ساقط شده، تجهیزات و فرماندهان و سربازان خود شدند. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi di media sosial miliknya Truth Social, Amerika Serikat telah menyelamatkan kru kedua jet tempur F-15E yang hilang pada Jumat lalu. Kru ditemukan setelah Trump mengerahkan militer Amerika Serikat untuk mengirimkan pesawat dalam misi pencarian. Menurut Trump, kru pesawat selamat namun mengalami cedera.
Selama beberapa jam terakhir, militer Amerika Serikat telah melakukan salah satu operasi pencarian dan penyelamatan paling berani dalam sejarah Amerika Serikat untuk salah satu perwira anggota kru kami yang luar biasa, yang juga merupakan seorang kolonel yang sangat dihormati dan yang sangat senang. Hati saya beritahukan kepada Anda bahwa ia sekarang selamat dan sehat, kata Trump, seperti kami kutip dari The Guardian. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal keberhasilan operasi penyelamatan seorang pilot militer Amerika Serikat setelah jet tempur yang dikemudikannya ditembak jatuh oleh Iran. Netanyahu menegaskan keberhasilan operasi tidak hanya menjadi kabar baik bagi Amerika Serikat, tetapi juga momen kebanggaan bagi masyarakat Israel. Congratulations, President Trump. All Israelis rejoice in the incredible rescue of a brave American pilot by America's dauntless warriors. President Trump, Donald, my dear friend, once again, your decisive leadership brought another great victory to America. I salute you. We all do. Kompas Malam masih akan kembali untuk Anda usai jeda. Pemerintah menjamin harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Saudara, pemerintah menjamin harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut selama harga minyak dunia tidak melebihi $97 per barel, maka harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir tahun ini. Airlangga menambahkan pemerintah masih mengkaji penyesuaian harga BBM non-subsidi di tengah stabilitas harga minyak dunia yang dinilai masih terkendali. Selama harga minyak tidak lebih dari 97 secara rata-rata, maka harga BBM ini bisa kita pertahankan sampai bulan Desember tahun ini. Tetapi BBM bersubsidi kan ada dua, yaitu biosolar dan pertalite. Ini supaya jelas ya. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Terus perbarui informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Valentina Sitorus undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.